Assalamualaikum Pak Daliman. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Di sesi ini kami akan ngobrol dengan Pak Daliman penggunaan pupuk organik Hayati Nusantara Agropharm atau Enggrow ini dengan menggunakan larutan ajaib. Ya, kita sudah bikinkan videonya juga bagaimana cara bikinnya. Dan alhamdulillah testimoninya untuk Pak Daliman sendiri menggunakan ini 2000 meter Pak. Ya, Ini cerita gimana Pak perkembangannya? emangnya ya lebih bagus dari yang sebelumnya. Lebih bagusnya itu secara apa? Pertumbuhannya bagaimana? Kemudian sebelum pakai Enggrow ini bagaimana dan kemarin hasilnya bagaimana? Coba cerita sama sahabat tadi. Sebelum pakai itu kan pertumbuhannya kurang bagus. Setelah pakai Enggrow sama larutan ajaib itu, pertumbuhannya bagus, hasilnya meningkat atau bagus. Luas 2000 meter. Sebelumnya berapa? Musim tanam kemarin berapa dapatnya Pak? Dapat 7 sak dengan perlakuan biasa pakai yang kimia dan sebagainya. Kimianya yang dipakai berapa? dulu sekitar ya 75. 75. Iya. 75 kilo 2000 meter. Nah kemudian kemarin panen dan alhamdulillah kita saksikan panennya juga. Hasilnya berapa Pak? Kemarin dapat 22 sak. Jadi sebelum pakai Enggrow musim tanam sebelumnya itu dapatnya 7 sak ukuran 65 atau 70. ya. Dan kemarin kami sama-sama hitungnya dengan Pak Sutarjo dapatnya 22 sak. Ya. Terdiri dari 11 sak yang ukuran 70, Ya. 11 sak yang ukuran 50 atau 55 ya. Ya. Yang jelas peningkatannya luar biasa. Bapak sering berarti ya? 6. Badan kimianya diturunin 50%, biasa 75. Kemarin ya biasanya cuma makanya 35 kilo ya. Dan alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami berbagi juga untuk mengulang cara bikinnya karena di videonya juga sudah kami jelaskan dengan jelas. Yang disiapkan itu dari mulai galon ukuran 15 liter atau 16 liter. Cuma pakai apa Pak? Serai. Terus Berambang tawang putih, merah. berapa Pak? Itu 99. Jadi 99. Jadi istilahnya makanya Pak serainya 9 batang, kemudian berambangnya 9 butir atau 9 siung, ya kan? Kemudian bawang putihnya juga 9. Tapi karena Pak Daliman pengen marem, doyanya nambah. Oke, doyanya agak banyak. Boleh silakan, tapi saran saya diganjil. Kemarin 15 Pak ya? Ya 15. Jadi bikinnya itu tidak berdasarkan ukuran botol, tapi kita bikin sekaligus untuk 1 hektar. Karena pupuk ini insya Allah nggak ada kedaluarsanya. Kalau ada sisanya kan kita nanam lagi, nanam lagi. Ini pakai cuma 2 bungkus. Nah kemarin itu dibagi 2 ya, masa vegetatif pertumbuhan dan masa generatif. Kalau aturan SOP-nya dari kami 5 hari sebelum tanam. 5 hari sebelum tanam. Tapi lahan Pak Daliman kemarin itu info ke saya sudah ditanam. Saya tawarkan Pak mau nggak pakai larutan ini? Tapi sudah tanam Pak, nggak apa-apa. Nanti hari ke-7. Jadi beliau itu penggunaan pertamanya di hari ke-7 setelah tanam. Nah makanya itu larutan ajaibnya dosis besar ya, 500 mili. Kemudian larutan Enggrow murninya 200 mili karena disamakan dengan tanah aja disemprot berapa tangki Pak? 2000 meter. 2 tangki sudah cukup. 2 tangki sudah cukup ya. 2 tangki sudah cukup. Semprotkan saja ke lahan. Nanti kesananya normal. Hari ke-14
hari ke-28, hari ke-42, dan ke-56. Dosisnya, kalau misalnya dosis tinggi, pakainya 500 cc, engrow-nya 100 mili. Kalau dosis rendah, pakainya 1 gelas ukuran yang apa namanya, yang air mineral ya, air mineral yang 250 mili, ininya 50 mili. Tapi karena memang di tahap awal pengen hasilnya maksimal, pakainya dosis tinggi lah, dosis tinggi. Cuman 2 tangki ya, dua tangki. Itu dilakukannya itu pada penyemprotan untuk vegetatif, pengolahan tanah. Kalau misalnya mulai dari pengolahan tanah. Kalau setelah tanam di hari ke-7, tapi diulangi lagi tetap di hari ke-14 ya. Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-28, dan 42, 56-nya pakai larutan yang satu lagi ya. Jadi kalau untuk vegetatif mah hanya untuk hari ke-14 dan 28 ya. Nah, perlu kami sampaikan, pada Limat kalau misalnya nanam yang lain-lain ya, contoh ada mitra kita yang di Wonosobo nanam katut nih. Kalau katut kan nggak berbuah ya, bawahnya juga nggak nggak berfungsi untuk dimakan buahnya. Nah, itu sampai panen pakai larutan yang pertama saja. Jadi campuran engrow-nya itu 2 botol ke ini ya kan, pakainya MPK 16. Mereknya apa aja bebas. Tapi karena di toko tani itu ya kalau nyari merek, maaf saya sebutkan Mutiara ya lebih mudah. Lebih mudah. 2 kilo masukkan ke situ. Terus molasesnya setengah liter ya, masukkan ke situ. Diamkan 1 kali 24 jam. Kemudian dikocok simpan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Itu sampai panen NPK-nya saja. Tapi kalau masa generatif bagi tanaman yang berbuah, gitu kan, misalnya maaf, ada punya kebun kopi, punya apa namanya semangka, melon, atau yang lebih luas lagi misalnya maaf, kelapa sawit dan lain sebagainya, itu biasanya di masa generatif itu pakainya larutannya yang larutan ajaib satu lagi, engrow, kimianya pakai N plus KCl. Kalau misalnya dia mulai dari pengolahan tanah nih, itu tetap pas generatifnya pakainya KCl-nya saja, NPK nggak usah dipakai lagi. Tapi kalau misalnya langsung seperti teman-teman kami, mitra-mitra kami yang di Kalimantan Barat, yang di sawit, gitu kan tidak mulai dari pembibitan, Pak. Tahunya tanamannya sudah berbuah, dari mulai buah pasir sampai sudah menghasilkan TM, tanaman menghasilkan. Itu larutannya dicampur, Pak. NPK-nya 1 kilo, KCl-nya 1 kilo. Oh ya. Begitu. Sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya tanamannya berbuah itu diolah tanah mulainya, gitu kan, atau misalnya tanaman yang buahnya itu dibawa atau umbi-umbian, sejenis umbi batu dan sebagainya gitu. Masa generatifnya gitu, Pak. Kalau misalnya dari mulai pengolahan tanah, pakainya nanti pas generatifnya cukup KCl saja. Iya. Tapi kalau misalnya karena tahu engrow-nya setelah tanaman menjelang berbuah, ya kan, tidak pernah dari awal pertumbuhan, pakainya KCl-nya 1 kilo, NPK-nya 1 kilo. Ramuannya tetap yang tadi, serai, bawang putih, bawang merah, ditumbuk, masukin, dicampurkan kimianya ke situ, tambah engrow-nya 2 botol, tambah molasesnya setengah liter, penuhin airnya, diamkan minimal 1 kali 24 jam. Nah, itu kalau 2000 meter kan cc-nya banyak, Pak. Ya. Jadi, kalau cuman punya lahan 2000 meter, larutan kita ini bisa 1 tahun pakai, Pak. Bisa lebih, karena kan setahun itu cuma 3 kali musim tanam. Jadi sekali musim tanam cuma makainya 5 liter. Tapi jangan lupa, engrow-nya tetap pakai, Pak. Jadi, larutan kan 4 botol tadi kalau pakai masa vegetatif dan generatif. 1 botolnya untuk larutan biasanya normalnya 2 liter air nanti ya. Cara pemakaiannya demikian. Dan alhamdulillah kemarin saya lihat pas panennya juga jerami-jeraminya itu bukan daun benderanya saja yang hijau, Pak ya. Sudah panen bukan hijau tapi sampai ke bawah itu hijau semua. Kan kalau misalnya diedukasi lagi itu tanpa harus pengolahan tanah, dipotong misalnya disisakan 20 atau 30 cm, semprot lagi itu bisa tumbuh lagi.
Memang tidak seperti halnya panen yang pertama hasilnya, tapi lebih bisa irit lagi. Kenapa? Tidak ada biaya pengolahan tanah, tidak ada biaya bibit lagi. Ya, sebetulnya pakai itu bisa setahun 4 kali. Terima kasih Pak Daliman. Saya minta atensinya dari Pak Daliman untuk petani Indonesia dengan menggunakan Ingrow. Coba, silakan. Sahabat tani Indonesia, Bapak Taniman, setelah memakai pupuk Enggrow, hasilnya meningkat, lebih bagus dan lebih banyak. Sebelum memakai Enggrow, hasil panen saya luas tanah 22.000 meter, cuma menghasilkan 7 karung atau 7 sak. Setelah memakai Enggrow, hasilnya meningkat dapat 22 karung, dan lebih bagus lagi ini memakai larutan ajaib yang bahannya yaitu memakai bawang merah, bawang putih, dan serai, dan larutan Enggrow. Hasilnya itu lebih bagus dan meningkat. Pakai yang Enggrow biasa, lahannya yang pertama luas 2.800, sebelumnya 13 sak. Hasil panen kemarin setelah pakai ini Dapat 29 sak. Kemudian larutan ajaib yang dipakai kemarin gelas 2000 meter, sebelumnya dapat 7 sak, kemarin 22 sak. 22 sak. Senang ya Pak Daliman? Alhamdulillah, sangat senang sekali. Dan yang larutan ajaib ini sama sekali tidak ada penyulaman. Ya, alhamdulillah. Kalau yang Enggrow biasa masih ada penyulaman. Ya, Kalau ini tidak ada penyulaman, dan yang kemarin yang Bapak tuh Pak, waktu yang panen tuh, ya, ya kalau orang Jawa bilang apa? Gumun ya. Nah gitu, nggak ada ininya, adanya apa? Suket katanya. Ya alhamdulillah ya ada, tapi nggak terlalu banyak. Terima kasih sahabat tani seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Enggrow ini bisa jadi solusi untuk sahabat tani seluruh Indonesia untuk pertanian yang lebih bagus lagi, bisa mengembalikan kesuburan tanah, bisa menutrisi tanaman secara dengan baik, bisa melebatkan buah, dan yang paling intinya ketika tanaman maupun buah-buahan dikonsumsi oleh makhluk hidup, manusia, binatang akan lebih sehat. Sore hari ini kita ketemu sama pekebun petani buah apokat yang ada di Desa Cuki, Ngandong. Kebetulan beliau Pak Imin mengembangkan budidaya perkebunan buah ini. Ya, kebetulan saat ini bisa kita saksikan ya keadaan kondisi pohon yang sedemikian ini. Ya, ini belum ada perlakuan dari pupuk kita. Maka hari ini kita akan coba untuk mentreatment, mengembalikan kondisi secara baik dengan pemupukan dengan pakai Enggrow nih Pak. Ya. Namanya Enggrow. Nah itu Nusantara Grow Farm. Nusantara Grow Farm. Nah itu basicnya adalah pupuk organik yang di situ ada banyak mikroba yang bisa untuk mengembalikan kesuburan tanah. Intinya tanah harus sehat dulu Pak. Nah nanti kita akan cek bagaimana perkembangan setelah aplikasi setelah 15 hari dari hari ini. Nanti kondisinya bisa dilihatkan di shooting dulu untuk kondisi pohonnya Mas. Lihat ininya. Ya. Ini pada kering. Ini sebelum aplikasi ya. Sebelum ya. aplikasi kita lihatkan dulu pohon-pohon apokat ini. Nah, cari-cari. Ini ada jambu juga Pak. Nih, Ada apokatnya. Nah, kondisinya seperti ini. Nanti untuk dokumen, ya. Seperti apa setelah nanti aplikasi. Nah, Hampir rata-rata ya pada kering daunnya ya. Iya. gitu. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa tani semua, pada kesempatan pada pagi hari ini, tanggal 19 September 2024, kita berada di kebun alpokat
daripada petani kita yang telah mengaplikasi N-Grow yang saat itu 15 hari yang lalu kondisi daripada tanaman ini sangat merana dalam kondisi daun-daunnya sudah mengering. Nah, saat ini bisa kita lihat penampakannya. Kita ambil di jam 7.30 gambar ini. Ini sudah mulai kelihatan daripada pucuk-pucuknya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, sudah mulai segar kondisinya. Nah, ini kita bisa saksikan sendiri. Alhamdulillah sudah menghijau. Kemudian sudah mulai bertumbuh daripada pucuk-pucuknya. Nah, ini ya. Pagi ini kita akan lanjut aplikasi NPK ala N-Grow ya. Hanya menggunakan 2 kg NPK 16. Pakainya Pak Daliman Mutiara ya? Ya, Mutiara. Mutiara. Ini bisa menghemat NPK untuk penggunaan lahan sampai 1 hektar. Jadi karena yang dipakai cuma 2.000 meter ya cukup 1 botol begini aja. Ya. Ini lahan Pak Daliman ini tidak mulai dari pengolahan tanah Pak ya. Ini sudah usia 8 hari setelah tanam. Jadi dosisnya ya agak banyak. Dibagi 2 aja Pak ya. Ya. Kita lanjut pagi ini di lahan keduanya Pak Daliman dengan aplikasi N-Grow pakai NPK 2 kilo ya. NPK 2 kilo ini larutan spesial. Jadi sekarang hari ke-14. Hari ke-14 berarti ini pemupukan yang kedua Pak ya. Pemupukan yang kedua. Bagaimana menurut Bapak kelihatannya ini pertumbuhannya? Pertumbuhannya bagus ini. Bagus ya? Ya. Ya Pak, selamat pagi Pak Jaya. Pagi Pak. Wah, jogging nih. Lagi ini kontrol demplot. Weh mantap N-Grow ya. Iya, alhamdulillah. Ini Pak Daliman di lahan beliau 2000 meter. Alhamdulillah. Pak Daliman, assalamualaikum. Ini pakai larutan yang spesial yang kedua Pak, yang pakai NPK cuma 2 kilo. Oh, NPK 2 kilo. Tadi yang N-Grow-nya yang pemupukan normal sudah. iya. Ini pemupukan yang kedua. Yang kedua ini ya. Hari ke-14 ini. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Mudah-mudahan tumbuh sukses. Siap. Ya karena dekat rumah aja Pak. Iya, ini juga saya lihat Kita kontrol terus. udah mulai bagus ini warna hijaunya, nggak terlalu Iya. ini kan, nggak pucat, biasanya hijaunya pucat kan. Iya. Ini nggak ada yang roboh juga, bagus Pak. Ya alhamdulillah. Pagi ini kita lanjut ke lahan berikutnya punya Pak Daliman yang pakai ramuan ajaib yang sering saya bilang, hanya pakai N-Grow, kemudian serai, bawang putih, bawang merah dan NPK Mutiara 16 2 kilo ya. Ya. Jadi ramuan itu bisa dipakai untuk 1 hektar lahan sebetulnya ya. Cuman 2000 meter bisa digunakan musim tanam berikutnya. Jadi kita nggak ada kadaluarsanya. Uniknya pupuk kita semakin lama semakin bagus. Ini usia ke-18 hari setelah tanam. Dan hasilnya maksimal. Nih lihat padinya. Ini variannya Inpari
32. Alhamdulillah tumbuh dengan subur. Jadi untuk pemupukan yang hari 42 dan 56 pakainya yang KCL. Kalau pengolahan tanah hari ke-14 dan ke-28 pakainya Mutiara atau pakainya NPK 1616. Ya, tentunya pasti pakai Engrow sebagaimana yang sudah kami videokan. Oke, sampai berjumpa lagi.